Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Pada video kali ini kita bakal ngebahas poin penting dari UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Langsung kita lanjutkan dari pasal 236, kecelakaan lalu lintas. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat. Pasal 237, perusahaan angkutan umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawab atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan. Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan. Pasal 239, pemerintah mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 240, hak korban. Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan A. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan atau pemerintah. B. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan C. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Pasal 241, hak korban. Setiap korban kecelakaan laka lantas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 242, perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Bagian ke-1, ruang lingkup perlakuan khusus. Perlakuan khusus ayat 1, pemerintah, Pemda, dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Perlakuan khusus tersebut meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Pasal 251 tentang sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan seperti dapat dibaca dalam slide. Dan pasal 265, pemeriksaan kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan SIM, STNK, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor. Yang B, tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji. C, fisik kendaraan bermotor. D, daya angkut dan atau cara pengangkutan barang. Dan atau E, izin penyelenggaraan angkutan. Pemeriksaan kendaraan bermotor dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan. 166, pemeriksaan kendaraan bermotor dapat dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 267, setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Cara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Jumlah dana yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Di penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil dari uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang denda yang tidak diambil dalam waktu 1 tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara. 170, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau di tempat semula benda itu disita.
Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 271. Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan kendaraan bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa. Pengumuman menyebutkan ciri-ciri kendaraan motor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan. Pengumuman harus dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Benda sitaan kendaraan bermotor setelah lewat 1 tahun dan belum diketahui pemiliknya tetap dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 272. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pasal 273. Ketentuan pidana. Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan atau kerusakan kendaraan dan barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Dalam hal perbuatan mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Dalam hal perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 120 juta rupiah. Pasal 274. Ketentuan pidana. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Ketentuan ancaman pidana pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2. Pasal 275. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka, alat pemberi isyarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan atau alat pengaman jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 276. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Pasal 277 seperti dapat dibaca pada slide. Kemudian pasal 278 seperti pada slide. Pasal 279 seperti dalam slide. Masih tentang ketentuan pidana. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi STNK atau tanda nomor kendaraan, yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan, dikenai pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Pasal 281. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Pasal 282. Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 rupiah. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudikan jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 750.000. Kemudian pasal 284. Kemudian ini pasal 285. Pasal 286. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Berikut ini pasal 287 seperti dalam slide. Lanjutannya, kemudian pasal 288, pasal 289, pasal 290, pasal 291, pasal 292, pasal 293, pasal 294. Masih tentang ketentuan pidana. Pasal 295, pasal 296. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3 juta. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan dipidana dengan pidana paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Pasal 299, pasal 300 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 setiap pengemudi kendaraan bermotor yang A. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri kecuali saat mendahului atau mengubah arah. B. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan atau menurunkan penumpang. C. Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan. Pasal 301, pasal 302, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Pasal 303, pasal 304, pasal 305, pasal 306, pasal 307. Sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.